Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik Battle Kids dan juga Proskonea Kids. Pagi ini Kanoni seneng banget kita bisa ketemu meskipun cuma lewat YouTube ya. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh apapun. Di sini Tuhan Yesus ada, di rumahnya adik-adik Tuhan Yesus juga pasti ada. Semua yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, mau naikkan penyembahan, bahkan nanti kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu semua siap-siap kita mau menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat kami anak-anak-Mu, kami yang mengasihi Engkau, kami yang rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Kita mau naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik di rumah yang mengasihi Tuhan Yesus, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Engkau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tangan katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba
kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami yang siap memuji, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Semua bangkit berdiri, Laskar Kristus siap. Yuk kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua anak-anak pakai gerakan ya. Kita mau naikkan pujian kasih. Kalau kita punya kasih, kita jadi anak-anak yang baik, yang sabar, yang rendah hati, dan gak suka marah-marah. Amin. Kasih, kasih, kasih lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Katakan kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siapa di sini mau jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi? Coba angkat tangannya. Kalau ada mama papanya boleh dipeluk mama papanya. Bilang, aku mengasihi mama dan papa. Kalau ada saudara-saudaranya juga boleh. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus hadir saat ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan lebih sungguh panggil namanya, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan lebih sungguh panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Mari adik-adik di rumah kita belajar menyembah Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids dan juga Proskoneo Kids. Tanpa terasa ya, sekarang kita sudah berada di minggu ketiga bulan September tahun 2021. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti biasa, di hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan Yesus berikan kami kesempatan dan juga waktu untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan cerita firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik Battle Kids dan juga Proskoneo Kids, di bulan ini kita itu belajar tentang buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Di awal minggu pertama kami sudah menjelaskan apa itu kelemah lembutan. Kak Christine ya sudah menceritakan siapa tokoh Alkitab yang harus kita teladani dalam hal kelemah lembutan. Nah, di minggu ini, di hari ini kami juga masih akan memberikan contoh seorang tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan dalam hal kelemah lembutan. Nah, adik-adik, setiap kita pasti pernah yang namanya dimarah, dikasari teman, ya, dibuat teman sedih, ada teman yang suka buat jahat sama kita. Setiap kita pasti pernah alami itu. Apakah dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumah kita ataupun teman-teman yang ada di sekolah, ya. Nah, di Alkitab diceritakan ada satu tokoh Alkitab. Nah, tokoh Alkitab ini ya, bapak ini punya 12 anak. Wah, adik-adik pasti adik-adik di rumah ada yang kakak beradik 2, 3, 4 atau 5 paling banyak. Tapi bapak ini dia punya 12 anak. Banyak sekali. Nah, dari antara 12 anaknya ini ada satu orang anak yang sangat dikasihi dan disayangi oleh bapak ini. Adik-adik sudah bisa tebak siapakah nama bapak ini? Ya, benar. Bapak ini adalah Bapak Yakub. Dia punya 12 anak. Dan anak yang dikasihinya itu namanya siapa? Yusuf. Benar sekali, namanya adalah Yusuf. Nah, karena Yusuf ini sangat dikasihi oleh Pak Yakub, Bapak Yakub ya. Nah, Yusuf ini dibuatkan jubah sama bapaknya, jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik diberikan kepada Yusuf. Lalu saudara-saudaranya yang lain yang 11 orang dapat tidak? Mereka tidak dapat. Nah, karena hal itu ya, dan juga Yusuf pernah menceritakan mimpinya kepada Yakub dan juga kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya yang lain ini tidak suka dengan Yusuf. Akhirnya suatu hari Yusuf ini papanya minta untuk melihat kakak-kakaknya yang lagi di padang menggembalakan ternak mereka. Yusuf pergi dengan penuh sukacita karena dia mau ketemu sama kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakaknya ini karena tidak suka dengan Yusuf, masih dari jauh orang sudah lihat Yusuf, ini anak yang mereka tidak sukai, saudara mereka yang tidak mereka sukai. Jadi mereka sudah memikirkan satu rencana apa yang harus mereka lakukan kepada Yusuf.
akhirnya Yusuf itu setelah sampai sama kakak-kakaknya itu dimasukkan ke dalam satu sumur yang kering. Wah, ini bagaimana ya perasaannya Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri. Setelah dibuang, Yusuf dijual lagi kepada pedagang, ya sudah dibuang di sumur yang kering, terus dijual. Nah, ketika Yusuf ini dibuang di sumur, kakak-kakaknya pulang ke rumah papanya, ke Bapak Yakub. Terus mereka katakan kalau Yusuf itu sudah dimakan atau sudah diterkam sama hewan yang buas. Jadi jubahnya, jubah pakaiannya yang bagus tadi, yang maha indah, yang dibuatkan oleh papanya, oleh Pak Yakub ini akhirnya itu dilumuri dengan darah hewan, ya. Jadi papanya sedih, papanya pikir Yusuf ini sudah meninggal, ya. Nah, setelah dia dibuang di sumur yang kering, dijual. Setelah dijual ke pedagang-pedagang yang akan ke Mesir, di Mesir Yusuf ini dijual lagi kepada seorang pemimpin di Mesir namanya Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf ini dia sangat bekerja dengan baik, akhirnya dia diberikan kepercayaan. Tetapi difitnah lagi sama tante Potifar. Kenapa? Istrinya Potifar ini suka sama Yusuf, terus diajak-ajak Yusuf mau tidur dengannya, tapi Yusuf tidak mau. Nah, akhirnya Yusuf difitnah. Setelah difitnah, Yusuf masuk ke penjara. Nah, di penjara Yusuf ini ketemu dengan juru minum dan juru roti Firaun. Ya, ketika mereka bermimpi, mereka ceritakan mimpi mereka kepada Yusuf, dan Yusuf bisa mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti Firaun ini. Nah, tetapi setelah mereka dibebaskan seperti yang diartikan Yusuf dalam mimpi mereka, juru minum ini dia lupa tentang Yusuf yang pernah menolongnya di dalam penjara. Nah, setelah itu Yusuf masih di penjara. Nanti ketika Firaun memiliki mimpi, mendapatkan suatu mimpi tentang apa yang akan terjadi di Mesir, barulah juru minum ini ingat, oh iya, di penjara ada yang namanya Yusuf yang waktu itu pernah mengartikan mimpiku dan terjadi seperti arti mimpi yang disampaikan oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggillah oleh Firaun dan dia bisa mengartikan mimpi dari Firaun ini. Nah, setelah diartikan mimpinya, ya, Firaun ini mengangkat Yusuf menjadi salah seorang pemimpin di Mesir, menjadi orang kepercayaan Firaun. Nah, adik-adik, kita bisa melihat dari cerita hidup tentang Yusuf ini bagaimana dia dijahati, dikasari, tidak disukai oleh kakak-kakaknya, sampai dia dibuang di sumur, terus dijual, dipenjara, bahkan dilupakan. Tetapi Yusuf ini tidak kecewa, dia tidak berbuat jahat kepada orang lain, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia selalu berbuat baik. Bahkan ketika timbul kelaparan, ya, di seluruh daerah di Mesir, bahkan di Israel saat itu, kakak-kakaknya Yusuf ini mereka datang ke Mesir, mereka mau membeli bahan makanan, ya, mau membeli gandum di Mesir. Waktu itu Yusuf kenali kakak-kakaknya, Yusuf masih kenal ini kakak-kakak saya, tapi kakak-kakaknya sudah tidak kenal lagi dengan Yusuf. Akhirnya Yusuf bilang ke kakak-kakaknya, saya akan berikan kalian apa yang kalian butuhkan, tapi kalian harus bawa adik kalian yang paling bungsu. Masih ada adiknya Yusuf, namanya itu Benyamin. Akhirnya mereka bawa Benyamin ke Mesir. Setelah itu, setelah mereka sudah mendapatkan bahan makanan, ya, ini ada tempat minum, ya, itu kalau di Alkitab teman adik-adik baca itu dikatakan piala. Tempat minumnya Yusuf itu sengaja dimasukkan di karung yang tempat gandum bahan makanan yang Benyamin punya. Nah, akhirnya dikatakan Benyamin ini mencuri punya Yusuf. Nah, akhirnya setelah kejadian itu adik-adik barulah Yusuf mengaku kepada kakak-kakaknya bahwa dia adalah Yusuf, adik yang pernah mereka buang di sumur, terus yang mereka jual, dan akhirnya ketika di Mesir dipenjara dan dilupakan. Lalu kita bisa melihat di sini adik-adik bahwa Yusuf ini adalah orang yang memiliki kelemah lembutan. Kenapa? Kita tahu bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mudah marah, tidak suka berkata kasar, tidak kasar kepada orang lain, tidak suka bentak-bentak orang lain. Nah, Yusuf ini punya kelemah lembutan. Dia bisa mengampuni dan juga memaafkan kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Nah, adik-adik, coba kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 50
ayat 15 sampai dengan 21 Kak Mega bacakan buat kalian ya. Yang sudah bisa baca boleh sambil membaca juga di Alkitabnya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, Yusuf, menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah adik-adik, dari bacaan Alkitab di Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 ini kita bisa melihat ketika ayah mereka Yakub sudah mati, kakak-kakaknya ini ketakutan. Nanti bagaimana kalau Yusuf balas kejahatan kita seperti yang sudah kita lakukan kepadanya? Ternyata kita bisa melihat di Alkitab bahwa Yusuf ini tidak membalaskan kejahatan kakak-kakaknya. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana sikap kelemah lembutan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, mari sama-sama kita belajar untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut ya kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah jahat sama kita, yang sudah kasar sama kita, dan juga belajar untuk berbicara yang baik. Jangan suka berbicara yang kasar dan juga jangan suka membentak-bentak ya, karena itu tidak menunjukkan kelemah lembutan buah roh yang ke-8. Adik-adik, biarlah firman Tuhan di hari ini dapat menjadi berkat untuk setiap kita, terlebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lemah lembut, terlebih lagi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu berlaku baik kepada orang lain, tidak suka berbicara kasar, dan juga mampukan kami ya Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan seperti yang Tuhan sudah teladankan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat adik-adik Bethel Kids dan Proskuneo Kids dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati mereka dalam tubuh kembang mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan mereka. Berkati juga Papa dan Mama mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati agar kiranya berhasil, dan biarlah orang tua mereka bisa menjadi teladan dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.